dan munajat di sana. Untuk tempat Nabi Allah itu sendiri, itu dikatakan banyak para arwah salihin yang penuh tinggal di sana. Ya. Jadi ketika kita sampai di sana, itu seperti kayak kampung kecil, tapi tidak ada penghuni. Karena kampung itu hidupnya cuma setahun untuk 5 hari saja. Di bulan Sya'ban, sisanya nggak ada orang. Cuma orang-orang yang datang ziarah, pulang ziarah gitu. Tapi kalau untuk hidup itu kampung cuma di bulan Sya'ban 5 hari saja. Dan banyak cerita tentang makam Nabi Allah ini dikatakan makam Qadsofa hunaka limudnibin, kata Abdurrahman bin Ali. Berapa banyak orang yang dibersihkan hatinya, dosanya, penyakitnya di sana. Banyak orang datang ke sana, datang dan membawa dosa, pulang dosanya tidak ada. Banyak yang datang membawa hajat yang sangat banyak, ketika pulang hajatnya semua dikabulkan oleh Allah. Penyakit mereka bawa, penyakit mereka di sana, ketika pulang Allah sembuhkan mereka. Dan juga di sana, di tempat-tempatnya wali itu diangkat. Wali dilantik itu di sana. Mudah-mudahan ketika kita di sana, kita diangkat oleh Allah, dijadikan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tempat itu tempat yang mana tidak ada maksiat orang di dalamnya. Semuanya zikir. Setiap datang itu ziarah. Tidak ada orang datang ke makam Nabi Allah untuk maksiat, tidak ada. Jadi tempat di situ sangat bersih dan suci. Pernah salah satu sholihin ketika setelah ziarah Nabi Allah, ziarah ke makam Nabi, beliau membuang air ludah, membuang raya. Akhirnya beliau turun dari kubah tadi, turun ke bawah. Sekarang ini sudah serba tangga karena kuburan beliau di atas gunung. Sekarang sudah dipermudah dengan tangga-tangga. Jadi dia turun ke bawah. Ketika dia mau buang, dia mendengar suara bilang, "Ya fulan, kamu jangan duduk di sini. Kita para arwah sholihin banyak sedang duduk di sini." Dia katanya dia turun ke bawah. Tempat nanti mobil kita lewat di tempat banjir. Dia mau ludah di situ, masih mendengar, "Ya fulan, jangan kau ludah di sini karena kita arwah sholihin pada masih banyak duduk di sini." Keluar dari pagar Nabi Allah ke daerah sungainya Nabi Allah di sana, masih mendengar. Sampai dia putar gunung, ke belakang gunung, baru situ tidak dengar, disitulah baru dia bisa buang ludah. Jadi bisa menunjukkan bahwa tempat itu penuh dengan arwah sholihin. Ya, kita bisa merasakan ketika kita sampai ke sana, hati kita itu sangat tenang. Biasanya kalau kota mati kan serem. Kalau di sini tenang. Dan juga banyak cerita-cerita tentang ziarah Nabi Allah ini. Dan salaf kita sangat mengagungkan ziarah Nabi Allah alaihissalam. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa ziarah Nabi Allah di Hadramut bulan Sya'ban, kenapa tidak bulan Rabiul Awal, kenapa tidak bulan ini? Jadi dulu diceritakan sebelum datangnya Islam di sini ini ada namanya Suqul Arab, pasar Arab di tempat Nabi Allah ini, pasar Arab. Dulu makam Nabi Allah ini belum seperti sekarang, seperti ada gubahnya, ada tangganya, sudah siap untuk diziarahi. Dulu cuma gunung menutupi dari atas ke bawah. Karena dulu zaman Nabi Allah orangnya besar-besar, bahkan rumah mereka dari gunung dipahat sendiri. Ya, gunung-gunung itu jadi rumahnya mereka. Jadi orang besar-besar, jadi hantar gunung tersebut ditaruh di bawah gunung, dalam gunung. Jadi orang tidak tahu kalau di dalam gunung ini ada Nabi Allah. Mereka cuma buat pasar di Suqul Arab di bulan Sya'ban. Nama Ramadan ini kan sudah ada sebelum Islam itu sudah ada. Jadi sampai datanglah Faqih Muqaddam. Kalau untuk yang masalah ziarah ke makam Nabi Allah itu, Nabi Sulaiman diriwayatkan pernah ziarah ke sana. Beliau datang dari tempat beliau suruh angin bawa beliau ke makam Nabi Allah ziarah. Dan juga Sayyidina Dzulkarnain juga pernah ziarah ke makam Nabi Allah. Jadi ada beberapa kelompok yang ingin mengingkari keberadaan Nabi Allah di Hadramut. Tapi banyak ada hadis mengatakan juga, Sayyidina Ali mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa Nabi Allah itu dimakamkan di Hadramut. Jadi datanglah Faqih Muqaddam ketika beliau ini sangat cinta sama Nabi Allah. Beliau sering ziarah Nabi Allah. Kan kita juga pernah ceritakan, pernah ketika Nabi Faqih Muqaddam tidak bisa datang ziarah ke Nabi Allah. Faqih Muqaddam sedang duduk di rumahnya, ada yang menotok dari atapnya, atap rumah beliau. Ternyata siapa? Nabi Allah yang datang ke rumah Faqih Muqaddam. Mengatakan, ya Faqih, ya Syekh, kalau antum tidak ziarah kita yang ziarah. Karena antum membawa darah daging dan sirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang cinta sama Nabi Allah tidak bakal sia-sia. Ini contoh Faqih Muqaddam. Nanti ada lagi ceritanya lagi. Jadi Faqih Muqaddam ketika melihat orang beliau ziarah ke makam Nabi Allah, walaupun di dalam gunung, melihat orang-orang di bawah pas sibuk dengan jual beli dengan dunia. Jadi dari sebelum Islam sampai Islam itu jadi adat istiadatnya mereka. Akhirnya kata Faqih, ini tidak benar ini.
di samping kubur Nabi ada dunia yang membuat mereka lalai dari Nabi, dan juga ini di bulan Sya'ban kata Fakih. Sedangkan kita Ramadan ini harus ada persiapan dari bulan Sya'ban itu dari bulan Rajab. Makanya Rasulullah SAW sebelum masuk Ramadan, ketika masuk bulan Rajab sudah mengingatkan kita dengan datangnya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh. Biar apa? Biar ketika masuk Ramadan hati kita sudah siap. Nah, kan jadi kayak kita sekarang dicas, nanti baru. Jadi Fakih Muqaddam kan ini tidak benar, harus ada sesuatu hanya dirubahlah Fakih Muqaddam dari aslinya itu pasar dirubah menjadi ziarah. Setelah Fakih Muqaddam sampai sekarang turun-temurun para habaib datang ziarah, akhirnya ditentukanlah tanggal yang sekarang kita sudah ditetapkan oleh para habaib, tanggal 8, 9, 10 Sya'ban. Itu untuk apa? Untuk persiapan Nisfu Sya'ban, dan dari Nisfu Sya'ban persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Ketika datang Al-Habib Abdul Rahman bin Ali bin Ainul Mukashifin, beliau menunjuk, beliau naik ke atas ke gunung, bilang di sini kepala Nabi Allah dan di sini kaki beliau. Akhirnya baru dipecahkan gunung, baru dibangun kuburannya Nabi Allah. Ya. Baru kuburan saja. Terus kita kesana kita lihat ada kubah. Di atas kuburan itu ada kubah. Nah, kubah itu terjadi di zamannya Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Faqih. Beliau ini selain orang alim, soleh, wali, dan juga orang bisnismen, orang ahli tijarah. Suatu hari kerjaan beliau ini agak mandek, nggak lancar. Biasanya lancar terus bisnisnya beliau. Tapi pas waktu suatu saat ini bisnisnya macam nggak lancar seperti biasa. Akhirnya beliau kemana? Ziarah ke Nabi Allah. Jadi kita ziarah. Dapat di sini pelajaran bahwa kita ziarah kalau itu juga jangan kita keluhkan semua isi hati kita kepada mereka. Pada orang yang dekat sama Allah kita kasihkan semua, jangan malu-malu. Ya. Kalau sama manusia ya kita jangan bongkar isi hati kita, jangan kita bongkar karakter kita, kartilah kita. Tapi kalau sama mereka kita buka semua ke mereka, berkat mereka insya Allah kita bakal mendapat kebaikan yang luar biasa. Karena mereka lah yang akan menyampaikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habib Muhammad ini berbagi, beliau ziarah ke Nabi Allah. Ziarah setelah ziarah urusan akhirat selesai, sebelum pulang beliau bisikin Nabi Allah, anak nazar kalau bisnis anak ini lancar, berhasil, anak bangunin kubah buat kuburan anak. Nah kan masalah dunia nih kan, kalau bisnis anak berhasil, anak buatin kubah buat kuburan anak. Pulang. Tidak lama dari situ bisnisnya berhasil. Nah bisnisnya berhasil, tapi Habib Muhammad lupa dengan nazar yang dijanjikan kepada Nabi Allah. Nabi Allah lalu pas datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidur, Nabi Allah datang sambil bilang ke Nabi Muhammad, Muhammad mana janji itu? Nabi sudah doakan biar bisnisnya lancar. Sekarang tinggal janjimu untuk bangun kubah untuk kuburan kau. Akhirnya beliau bangun, akhirnya beliau ke India, mengambil tukang yang paling ahli di India, 2 orang datang untuk membangun kubahnya Nabi Allah SAW. Di kubah itu hanya kepalanya Nabi Allah saja. Ya, badan dan kaki itu di luar kubah. Nanti bisa dilihat ada cat putih ke atas. Itu panjangnya Nabi Allah. Ya. Dan di sana juga banyak tempat khalwah. Pada khalwahnya Syekh Abu Bakar bin Salim tadi kita cerita kalau musim panas beliau khalwah ke Nabi Allah. Ada khalwahnya, ada khalwah Habib Abdurrahman As-Sakaf. Ada nanti di sana ada batu besar. Nah, itu batu besar sebagian salah paham. Dikira batu besar itu batu di mana ontanya Nabi Soleh keluar, tapi aslinya bukan. Ya, karena Nabi Soleh kapan, ya Nabi Hud kapan. Nabi Soleh di mana, Nabi Hud juga di mana. Tetapi bahasa Arab batu besar itu salah satu bahasanya adalah nago. Nah, batu besar, salah satu bahasa Arab batu besar, batu yang sangat besar itu adalah nago. Nah, bahasa Arab nago kalau di Indonesia ini onta. Jadi orang dikira ini nago, berarti ini tempat keluarnya onta Nabi Soleh, itu salah. Jadi kalau dia bilang itu bukan. Arti nago itu adalah salah satu batu besar, bahasa Arabnya adalah nago. Jadi itu tidak dipecahkan semua karena apa? Karena para salaf ketika ziarah habis salam Nabi Allah, mereka turun ke bawah, mereka duduk dan baca maulid atau hadrah atau burda, dan mereka buat hadrah majlis di sana. Batu itu untuk menghalangi mereka dari sinar matahari. Dan di tempat itu sudah banyak duduk para aulia, wassalihin, semua sudah duduk di sana semua. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Abdullah Haddad, Ali Harsyi, semuanya sudah duduk di tempat di bawah batu besar tadi. Jadi di sana tuh tempat di mana saja itu banyak berkahnya. Ya. Pernah ada cerita orang Tarim, kan adatnya salaf. Mereka ini sangat mengagungkan adat salaf, karena adat salaf kita ahlu Tarim ini
tidak keluar dari Al-Quran dan dari Sunnah. Setiap adat apapun yang ditentukan salaf pasti ada entah dari Al-Quran atau dari Sunnah. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, saya bisa mengeluarkan dari setiap adatnya salaf itu entah dalil Al-Quran atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Macam seperti itu. Jadi adat salaf kita bulan Syaban mereka ziarah Nabi Allah, ya kan? Orang-orang laki, perempuan tidak ada. Jadi di sana cuma laki 5 hari laki, dan di sana pun tidak ada sinyal. Jadi ketika orang pergi ziarah Nabi Allah, seakan-akan kita keluar dari dunia, kita putus hubungan dengan keluarga, dengan kampung, dengan kota kita. Semua itu kita titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana kita fokus beribadah kepada Allah. Jadi ketika datang waktunya masanya ziarah, dan di Tarif ini dulu mengalami beberapa masa-masa yang tidak enak juga, ada masa-masa PKI dan yang lain-lain, dan akhirnya di salah satu masa yang mana pemuda-pemuda wajib masuk militer. Yang muda itu harus masuk militer, persiapan kalau perang lah ini. Pemuda Tarim tidak mau, karena sekarang ini waktunya ziarah Nabi Allah. Akhirnya mereka terbelah menjadi dua. Mereka bilang yang terbelah menjadi dua. Yang setengah bilang kita tetap ikut apa kata salaf kita. Kita pergi, kita hadir ziarah Nabi Allah, kita jalani apa kata salaf. Insya Allah semuanya bakal menjadi baik. Yang setengah lagi nanti saja, nanti tunggu, kita asal ngumpet di gunung, kita tunggu di gunung sampai kewajiban ini hilang, baru kita turun, kita ziarah. Hanya terbelah menjadi dua, sebagian pergi dan sebagian ngumpet di gunung-gunung. Yang pergi ziarah Nabi Allah tadi, mereka walaupun takut, soalnya kan banyak polisi, bakal ditangkap kalau mereka pulang sampai sampai pulang itu aman, tidak ada satu polisi yang menyentuh mereka. Seakan-akan mereka tidak kelihatan di matanya polisi, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata mereka. Mereka terus ziarah dengan adatnya salaf tadi sampai pulang. Subhanallah, yang di gunung itu semuanya ketangkap. Nah, karena adatnya salaf, mereka sangat pegang teguh dengan salaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.